Jujur, saya seharusnya tidak ngajarin kalian ilmu ini ya. Karena seharusnya ketika kalian udah menguasai materi-materi negosiasi sebelumnya, kalian harusnya udah bisa mendapatkan deal yang kalian mau tanpa kalian perlu menawar. Karena dengan ilmu yang saya ajarkan, saya rasa secara otomatis kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, tapi kadang kan kita males ya kalau harus main intrik, main psikis, menggunakan teknik psikologi yang rumit dan jelimet. Maka dari itu, saya akan share sedikit teknik yang cukup teknikal untuk diaplikasikan pada negosiasi yang kalian lakukan. Teknik ini pertama kali diajarkan sama orang Jerman, namanya Mike Ackerman. Dan nama tekniknya The Ackerman System. Saya dulu belajar ini dari dosen saya waktu saya masih kuliah di Jerman. Cara menggunakan teknik ini itu simple banget. Pertama, kalian harus tahu barang apa yang akan kalian beli dan perkiraan harga pasarannya. Lalu menentukan harga beli yang kalian inginkan dan ajukan penawaran pertama itu 65% dari harga yang sudah kalian tentukan. Jika ditolak, kalian naikkan 20%. Jika ditolak lagi, kalian naikkan 10%. Dan jika masih ditolak, kalian naikkan 5%. Jadi sebetulnya teknik ini tuh mengaplikasikan sebuah sistem menaikkan penawaran setengah dari penawaran sebelumnya. Dan jika masih ditolak, kalian naikkan penawaran dengan angka yang nggak enak dilihat. Gunanya untuk membuat lawan berpikir bahwa itu udah seluruh uang yang kamu punya. Lalu kalian tambahkan hal-hal yang nggak begitu berguna atau yang nggak ada nilai uangnya. Yang kalian tahu kalau lawan kalian itu nggak menginginkan hal itu. Tapi dengan kalian menaikkan penawaran dengan angka yang nggak enak dilihat, ditambah kalian menawarkan hal yang nggak diinginkan lawan kalian, ini bisa membuat kalian menciptakan sebuah ilusi di mana kalian sudah all in, sudah total, sudah habis-habisan, atau sudah nggak bisa meningkatkan penawaran lagi. Dan kalau ilusi ini berhasil tercipta, maka lawan kalian akan merasa bahwa dia sudah menang. Dan akhirnya mereka lengah, lalu deal denganmu. Oke, langsung aja kita contohkan. Katakanlah saya mau beli burung, murai batu. Harga pasarannya di 1,5 juta ke atas. Harga yang saya tentukan itu 1 juta. 1 juta itu kurang lebih harga maksimal yang saya inginkan untuk beli murai batu. Tentunya penjual bebas dong, dia mau open harga di harga pasar 1,5 atau 2 juta atau mungkin 2,5 juta. Tapi itu nggak penting. Tadi harga yang saya inginkan 1 juta, berarti penawaran saya 65% dari 1 juta, yaitu 650.000. Lalu saya akan bilang, Pak, saya ada uang, saya mau nawar, tapi jujur Pak, saya nggak enak. Soalnya nggak begitu banyak Pak. Jujur saya nggak enak kalau nanti Bapak tersinggung, dan saya nggak ada niatan apapun untuk bikin Bapak tersinggung. Jadi saya nggak enak Pak ngomongnya. Dengan perkataan yang super jelimet kayak tadi, dan dibarengi izin untuk menawar, lawanmu akan penasaran. Dan dia akan berpikir, berapa sih sebenarnya dia mau nawar? Lalu dia akan mencoba berbagai hal untuk mengetahui berapa penawaran kalian. Dan semakin dia penasaran, semakin dia overthink. Dan semakin dia overthink, semakin dia akan memikirkan hal buruk. Jauh lebih buruk dari apa yang akan kalian tawarkan. Berapa ya dia mau nawar? Jangan-jangan 100.000. Lalu dia akan memaksa kalian untuk menyebutkan harga. Dan kalian bisa bikin dia lebih penasaran lagi. Dengan bilang, waduh Pak, saya takut kalau nanti Bapak tersinggung. Dan dia akan semakin penasaran. Dan bahkan mungkin dia akan memohon kamu untuk kamu menyebutkan penawaranmu. Dan lalu saya akan sebutkan harga. 650 Pak. Tentu dia tidak akan senang dengan penawaran saya. Tapi kan dia yang minta. Dia yang maksa kita untuk menyebutkan harga. Dan karena kalian sebelumnya udah izin sekaligus mendeklarasikan bahwa kalian tidak ada niatan untuk membuat dia tersinggung atau marah, maka dia tidak akan tersinggung dan tidak akan marah dengan penawaran kalian. Lalu yang jelas dia akan menolak. Dan jika dia orang yang biasa jualan, maka dia akan sedikit drama. Waduh Mas, kok segitu sih? Ya kurang lah Mas. Dengan ekspresinya yang sangat menyebalkan. Tapi kalian tetap tenang. Lalu kalian bisa memanfaatkan teknik yang saya ajarkan sebelumnya tentang empati.
Kalian minta maaf aja. Ya, maaf Pak, saya tahu emang itu kurang banget, makanya saya nggak enak tadi bilangnya. Lalu, kalian bisa gunakan berbagai macam teknik tentang empati yang saya ajarkan. Gunanya, ketika kalian sudah menyebutkan target penawaran awal kalian, 1 juta, maka dia harus cocok sama 1 juta. Dan inilah pentingnya menggunakan teknik empati di sini. Setelah itu, kalian tetap jangan menyebut harga dulu. Kalian tunggu dulu lawan kalian nurunin harganya. Karena lawan kalian udah nurunin harganya, dia akan merasa dia kalah dan dia rendah. Maka kita akan memasukkan emosi-emosi positif supaya dia tidak menyesal sudah menurunkan harga. Kalian bisa bilang, waduh baik banget sih Bapak, makasih ya Pak, tapi saya nggak ada kalau segitu Pak. Lalu kalian sebutkan aja harga kedua kita. Kalau 850, gimana Pak? Setelah kalian menyebutkan penawaran kedua, meski udah jelas dia nggak akan mau, tapi karena kamu mau meningkatkan harga, dia merasa dia menang, dan dia akan merasa semakin positif. Dan jika kalian tambahin minta maaf sekali lagi, lalu kalian gunakan empati lagi, meski dia masih kecewa atau tidak cocok dengan penawaranmu, dan dia bisa aja menolak kalian secara langsung, lalu pergi. Tapi karena dia sedang positif, dia semakin kompetitif, dan dia semakin lapar. Dia merasa negosiasi kalian ada perkembangan, dan dia masih tetap ingin maju. Lalu kalian pun bilang, ya udah Pak, 950 gimana? Setelah kalian meningkatkan penawaran, maka lawan kalian akan merasa senang. Tapi meski merasa senang, dia pasti menyadari bahwa kalian meningkatkan harga lebih rendah dari sebelumnya. Sebelumnya 200.000, sekarang 100.000. Dan kalian pun akan mengulangi proses yang terjadi sebelumnya. Kalian minta maaf, kalian perkuat emosi positifnya, tekankan bahwa dia dermawan, dan sebagainya. Lalu kalian sebutkan penawaran terakhir yang angkanya tuh nggak enak dilihat. Sebutlah 1.015.500 deh Pak. Lebih bagus lagi kalau kalian jadi freak dan tulis nominal itu di kertas atau kalkulator HP. Dan dengan angka yang aneh itu, maka kalian menunjukkan pada lawan kalian bahwa kalian udah all in, kalian udah total, dan kalian udah habis-habisan. Dan jika tepat, lawan kalian akan merasa puas, akan merasa menang, bahwa dia udah menguras habis kekayaanmu. Kalau hoki, dia langsung deal di titik ini. Tapi jika dia tidak, dan dia maksa kamu untuk meningkatkan atau mungkin menggenapi angka aneh tadi, kalau nggak jauh dari target awal kalian, nggak apa-apa, deal aja langsung. Tapi kalau jauh, maka kamu tambahin penawaran tadi dengan barang atau hal yang nggak jelas. Dan kemungkinan besar dia tidak mau hal itu. Lebih baik lagi kalian tawarkan hal yang memaksa dia untuk tetap bermoral. Misalnya nih, waduh, gimana ya Pak? Itu tadi udah semua uang yang saya punya Pak. Oh, gini aja Pak. Gimana kalau saya tambahin kaos yang saya pakai ini Pak? Bagus kok kaosnya Pak, saya beli dulu lumayan mahal. Kalian berdrama dan memainkan perasaan lawan kalian. Kalau diambil kaosmu itu, dia akan malu dan gak enak sama kamu. Tapi di balik itu, ketika kamu sudah tidak menawarkan uang lagi, tapi menawarkan barang sebagai bentuk peningkatan dari penawaran kalian, dia akan merasa dia udah menang dan dia tidak perlu mengambil kaos kalian. Di sini saya yakin 90% pasti deal. Dan kalian akan mendapatkan barang yang kalian inginkan, jauh di bawah harga pasarannya. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa untuk mereview ulang video-video saya sebelumnya, karena tentunya semua ilmu yang saya bagikan itu saling berkorelasi.